Selamat pagi pemirsa, selamat datang dan salam hangat untuk Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu serta teman-teman mahasiswa KPI UIN Banten yang sangat luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan semangat dan siap lagi belajar bersama. Senang sekali rasanya saya, Inaya Wulan, bisa kembali hadir dalam sesi Learning Journal minggu ini untuk mengulas pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Minggu lalu, kita membahas satu topik yang sangat menarik sekaligus menantang, yaitu jurnalisme investigasi. Topik ini bukan hanya soal teknik peliputan, tapi juga tentang keberanian, ketelitian, dan integritas seorang jurnalis dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dan hari ini kita akan menelusuri kembali perjalanan, prinsip, hingga tantangan jurnalisme investigasi, mulai dari sejarahnya hingga relevansinya di era digital seperti sekarang. Sebelum masuk lebih jauh, kelompok 3 telah melakukan survei kecil untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami istilah jurnalisme investigasi. Hasilnya cukup menarik, 84% responden sudah pernah mendengar istilah ini, tapi hanya sekitar 31% yang benar-benar cukup paham. Sebagian besar, yaitu 58%, mengaku hanya tahu sedikit, yang artinya masih banyak ruang untuk belajar lebih dalam lagi. Dari survei yang sama, hanya 10% mahasiswa yang merasa sangat siap menjadi jurnalis investigatif. Sisanya masih ragu karena menyadari bahwa pekerjaan ini penuh risiko, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Namun, justru di balik itulah letak nilai pentingnya. Jurnalisme investigasi melatih kita untuk lebih berani, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau kita menengok ke belakang, akar jurnalisme investigasi sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17. Tahun 1690, Benjamin Harris menerbitkan Public Occurrence, sebuah publikasi yang berani menentang kebijakan kolonial Inggris. Langkahnya dianggap sebagai salah satu bentuk awal keberanian jurnalis menyuarakan kebenaran di tengah tekanan kekuasaan. Kemudian pada tahun 1890 muncul sosok legendaris Nellie Bly, jurnalis perempuan Amerika Serikat yang menyamar di rumah sakit jiwa untuk membongkar kasus pelanggaran kemanusiaan. Dari sinilah istilah investigatif jurnalis mulai dikenal luas di dunia. Di Indonesia, sejarah juga tidak kalah penting. Tahun 1907, Tirto Di Suryo melalui surat kabar Medan Prijaji memperkenalkan semangat jurnalistik yang berpihak pada rakyat. Saat itu, pers menjadi alat perjuangan nasional, bukan sekedar media informasi, tetapi juga sebagai media perlawanan. Namun, perjalanan jurnalisme investigasi tidak selalu mulus. Pada masa Orde Baru, banyak sekali media yang dibungkam dan dibredel. Baru setelah reformasi 1998, kebebasan pers menjadi kembali terbuka. Dan media seperti Tempo, Narasi TV, serta Tirto ID menjadi pionir kebangkitan jurnalisme investigatif di Indonesia. Secara sederhana, jurnalisme investigasi bisa didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk menemukan fakta tersembunyi demi kepentingan publik. Berbeda dengan liputan biasa yang melaporkan kejadian aktual, investigasi menelusuri hal-hal yang tidak terlihat, bahkan mungkin sengaja disembunyikan. Prosesnya juga panjang dan menuntut kedisiplinan yang tinggi, mulai dari pemilihan topik yang relevan hingga isu publik. Kemudian perencanaan metode peliputan, pengumpulan bukti dan data, verifikasi fakta, serta berlapis, hingga akhirnya penulisan laporan investigatif. Dan tentu saja, tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, karena jurnalisme investigasi tidak hanya berhenti di berita, tetapi juga berlanjut pada perubahan sosial yang ditimbulkannya. Dalam praktiknya, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Pertama, kebenaran dan verifikasi. Setiap data yang didapat harus diverifikasi, bukan hanya diambil dari satu sumber. Kedua, independensi. Seorang jurnalis investigatif tidak boleh tunduk pada tekanan pihak manapun, baik politik, bisnis, maupun kekuasaan. Ketiga, keadilan dan keseimbangan. Semua pihak yang terlibat harus diberi ruang untuk bersuara. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Jurnalis tidak hanya bekerja untuk media, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, menjaga kerahasiaan sumber atau whistleblower adalah keharusan. Kadang, keberanian seorang narasumber untuk berbicara hanya bisa terwujud jika ia yakin identitasnya aman. Tanpa prinsip ini, banyak fakta besar yang tidak akan pernah terungkap ke publik. Kalau dibandingkan dengan jurnalisme umum, jurnalisme investigatif ini bisa dibilang lebih dalam, lebih lama, dan lebih beresiko. Liputan biasa hanya menekankan kecepatan dan aktualitas. Apa yang terjadi hari ini harus segera dilaporkan hari ini juga. Sementara itu, jurnalisme investigasi menuntut kesabaran, liputannya bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan sumber informasinya pun berbeda. Jika jurnalisme umum bergantung pada sumber resmi, investigasi seringkali menggunakan dokumen rahasia, data tersembunyi, bahkan informan yang anonim. Resikonya tentu jauh lebih besar, tapi hasilnya juga berdampak luas bagi para masyarakat. Contoh nyata bisa kita lihat dalam liputan Panama Papers, Pandora Papers, hasil kerja sama jurnalis dari berbagai negara yang berhasil membongkar praktik pencucian uang para pejabat dunia. Itulah bukti bahwa kekuatan jurnalisme investigasi kini bersifat global dan kolaboratif. Namun di era digital seperti sekarang, tantangan jurnalisme justru semakin kompleks. Hoaks menyebar lebih dari fakta, tekanan ekonomi membuat banyak media kehilangan independensi, dan serangan siber mengancam keamanan jurnalis. Di tengah situasi ini, kemampuan digital literasi dan data security menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap jurnalis. Jurnalis kini tidak cukup hanya bisa menulis, tetapi juga harus bisa memverifikasi data digital, melindungi akun pribadinya, dan memahami cara bekerja dan alat analisis daring untuk menemukan kebenaran di balik informasi yang bertebaran di internet. Dari seluruh pembahasan minggu lalu, kita belajar bahwa jurnalisme investigasi adalah jiwa dari profesi jurnalistik itu sendiri. Ia bukan hanya sekedar teknik, tetapi juga tentang keberanian moral untuk menegakkan kebenaran di tengah kebisingan dunia informasi. Sebagai calon jurnalis, kita tidak hanya dituntut untuk bisa meliput media, tetapi juga bisa menjaga hati nurani publik. Karena di tangan jurnalis yang berani dan berintegritas, keadilan bisa menemukan jalannya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa kembali. Saya Ina Yulan, pamit undur diri.